Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Dasar-Dasar Membaca dan Menulis akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu materi proses membaca dan jenis membaca. Langsung saja kita simak videonya. Menurut Rizka Ade Oktaviana, membaca merupakan suatu proses rangkaian tindakan atau kegiatan yang menghasilkan produk atau hasil. Adapun proses membaca merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari menatap bacaan sampai mengolah informasi dalam otak. Menurut Henry Guntur Tarigan, membaca merupakan suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Menurut Henry Guntur Tarigan, tujuan membaca adalah memperoleh fakta, ide, mengetahui ilmu atau cerita, agar bisa menyimpulkan apa yang dibaca, mampu mengelompokkan atau mengklasifikasi, mampu menilai atau mengevaluasi, dan dapat melakukan perbandingan atau mempertentangkan. Menurut Rizka Ade Oktaviana, proses membaca memiliki 5 macam proses, yaitu yang pertama, membaca sebagai proses sensoris, artinya menerima rangsangan yang berupa simbol-simbol tulisan. Yang kedua, membaca sebagai suatu proses psikologi, artinya membaca yang melibatkan unsur psikis atau mental dalam memahami suatu informasi. Yang ketiga, membaca sebagai proses perseptual, artinya memiliki kesadaran akan rangsangan visual, memiliki kesadaran akan persamaan pokok untuk mengadakan klasifikasi umum, kata-kata, klasifikasi lambang-lambang visual untuk kata-kata, dan identifikasi kata-kata yang dilakukan dengan jalan menyebutkannya. Yang keempat, membaca sebagai proses penyimpanan, artinya proses atau peristiwa mental untuk menyimpan informasi. Yang kelima, membaca sebagai suatu proses perkembangan keterampilan, artinya proses menerapkan seperangkat keterampilan. Menurut Rizka Ade Oktaviana, jenis-jenis proses membaca itu ada 2, yaitu proses membaca dalam hati dan proses membaca nyaring. Berikut penjelasannya. Yang pertama, proses membaca dalam hati adalah membaca dengan mempergunakan ingatan visual, melibatkan pengaktifan mata dan ingatan. Menurut Dermadi, tujuan utama membaca dalam hati adalah untuk memahami aspek kebahasaan seperti kata, frasa, kalimat, paragraf, dan wacana dalam teks, untuk memahami pesan yang ada dalam teks, untuk mencari informasi penting dalam teks, untuk mendapatkan petunjuk melakukan sesuatu pekerjaan atau tugas, dan untuk menikmati bacaan baik secara tekstual maupun kontekstual. Menurut Rizka Ade Oktaviana, proses membaca dalam hati antara lain: 1. Membaca tanpa bersuara, tanpa bibir bergerak, tanpa ada desis apapun. 2. Membaca tanpa ada gerakan-gerakan kepala. 3. Membaca lebih cepat dibandingkan dengan membaca nyaring. 4. Tanpa menggunakan jari atau alat lain sebagai penunjuk. 5. Mengerti dan memahami bahan bacaan. 6. Dituntut kecepatan mata dalam membaca. 7. Membaca dengan pemahaman yang baik. 8. Dapat menyesuaikan kecepatan dengan tingkat kesukaran yang terdapat dalam bacaan. Proses membaca dalam hati dibagi menjadi 2 bagian, yaitu menurut Meliawati, 1. Membaca ekstensif adalah membaca secara luas. Adapun membaca ekstensif meliputi 1. Membaca survei adalah membaca dengan meneliti terlebih dahulu apa yang akan kita telaah dengan melihat judul yang terdapat dalam buku. 2. Membaca sekilas adalah membaca yang membuat kita bergerak dengan cepat melihat, memperlihatkan bahan tertulis untuk mencari arti, mendapatkan informasi penerangan. 3. Membaca dangkal adalah membaca untuk memperoleh pemahaman yang tidak mendalam dari suatu bacaan. Proses membaca ekstensif antara lain: 1. Mencari topik yang sama dari berbagai media. 2. Mengumpulkan beberapa bacaan yang bertopik sama. 3. Membaca sekilas judul bacaan tersebut. 4. Membaca paragraf pertama dan terakhir.
Biasanya pada kedua paragraf tersebut mengemukakan masalah utama. 5. Meneliti secara sekilas petunjuk-petunjuk lain mengenai informasi yang dibicarakan dalam bacaan tersebut. Menurut Tampu Bolon, 2. Membaca intensif adalah program kegiatan membaca yang dilakukan secara seksama. Proses membaca intensif antara lain: 1. Membaca dengan cermat setiap kalimat dari awal hingga akhir bacaan. 2. Mencatat hal-hal yang penting bacaan dan permasalahan yang ada dalam bacaan. 3. Merumuskan masalah yang diperoleh untuk bahan diskusi. 2. Proses membaca nyaring. Menurut Tarigan, proses membaca nyaring adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat bagi pelajar, pengajar, ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan seorang pengarang. Menurut Gavin, tujuan utama membaca nyaring adalah untuk menyampaikan informasi atau pesan yang tertulis dalam lambang-lambang bahasa secara lisan atau disuarakannya pada orang lain. Proses membaca nyaring antara lain: 1. Pembaca menyoroti ide-ide baru dengan mempergunakan penekanan yang jelas. 2. Pembaca menjelaskan perubahan dari satu ide ke ide lainnya. 3. Pembaca menerangkan kesatuan kata yang tepat dan baik. 4. Menghubungkan ide-ide yang bertautan dengan jalan menjaga suaranya agar tinggi sampai akhir dan tujuan tercapai. 5. Menjelaskan klimaks-klimaks dengan gaya dan daya ekspresi yang baik dan tepat. Proses membaca merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari menatap bacaan sampai mengolah informasi dalam otak. Adapun tujuan membaca adalah memperoleh fakta, ide, mengetahui ilmu atau cerita, agar bisa menyimpulkan apa yang dibaca, mampu mengelompokkan atau mengklasifikasi, mampu menilai atau mengevaluasi, dan dapat melakukan perbandingan atau mempertentangkan. Dan jenis-jenis proses membaca ada dua, yaitu proses membaca dalam hati dan proses membaca nyaring. Sekian, terima kasih.